wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Maestra. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan bagaimana menjalankan operasi sistem inventoris di Forekopi, terutama cabang Dahai Bekasi. Yang mana untuk presentasi tugas atau proyek tugas ini dipimpin oleh Bapak dosen yaitu Bapak Fauzan Nasir dari pemrograman visual. Nah, di sini pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang database terlebih dahulu, kurang lebih seperti ini. Jadi untuk database kita memiliki 13 table, yaitu terdiri dari barang, barang keluar, masuk, detail barang keluar, detail barang masuk, detail pemesanan, distributor, jenis barang, pemesanan, pengguna, sementara barang keluar, barang masuk, dan sementara pemesanan. Nah, di sini kita masuk ke aplikasinya sendiri. Jadi untuk aplikasinya, di sini saya menggunakan Apache NetBeans 21, yang mana lumayan kompatibel untuk untuk OS dari Mac OS atau MacBook. Nah, di sini saya ingin menjalankan aplikasinya. Kurang lebih seperti ini untuk bagian depan. Untuk bagian loginnya, jadi dari aplikasi ini kita memiliki 3 user. Yang pertama itu ada dari staff, yaitu ada di Reza M. Kurang lebih seperti ini untuk tampilannya, bagian konten dari atau mungkin home dari aplikasi tersebut. Jadi untuk konten kurang lebih seperti ini. Lalu ada di master. Nah, untuk master ini adalah jenis-jenis barang dari beberapa inventories yang digunakan di Forekopi. Lalu di sini ada jenis barangnya, baik yaitu ada di coffee dan powder. Dan di sini ada beberapa list dari distributornya. Nah, ini adalah untuk tampilan penggunanya. Ada Reza sebagai kepala gudang, dan Reza Maestra sebagai manajer, dan Reza M sebagai admin atau staff. Dan di sini adalah tampilan transaksi. Nah, di sini ada transaksi yang digunakan, ada pemesanan, barang masuk, barang masuk, dan barang keluarnya. Nah, pertama-tama kurang lebih seperti itu. Lalu kita masuk ke yang di manajer. Nah, untuk manajer kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi ini adalah contoh barang. Untuk jenis laporannya, yang pertama itu ada di laporan data barang. Contoh data barang yang sudah di print out. Jadi ada di kode barang, nama barang, host blend, classic blend, Kramer, dan lain-lainnya. Dan itu termasuk di sudah terinput jam waktu yang tertera ketika ingin dicetak. Nah, lalu di sini untuk pemesanan per transaksi, dan di sini misalnya untuk transaksi di sini blendnya harganya 55.000, jumlah 2, di total 39,8 dan lain-lain. Lalu di transaksi kedua, nah, kurang lebih seperti ini. Lalu di sini untuk barang masuknya, dari per distributor, kurang lebih sama di 200.000. Lalu untuk barang keluarnya per transaksi, saya ingin menjelaskan untuk staff. Nah, untuk staff kurang lebih seperti ini. Dan sini kita bisa menambahkan atau mengedit untuk jenis barang yang akan masuk. Misalnya di sini saya memilih untuk powder, dan powdernya itu ada di jenis satuannya kurang lebih pieces. Nah, untuk jenis barangnya itu ada di coklat powder dengan harga
18.000 dengan stok di 20. Saya simpan, data berhasil ditambahkan di sini. Nah, di paling bawah 18.020. Lalu di sini untuk jenis barangnya bisa saya tambahkan, misalnya untuk utensil. Data berhasil ditambahkan, dan di sini masuk ke jenis barang utensil. Dan di sini untuk distributornya bisa saya tambahkan, misalnya dari dengan nomor telepon kos di alamat Jalan Raya Bekasi. Di sini distributornya sudah bertambah, Asia Food Glory dengan pengguna 3. Nah, dan ini adalah contoh transaksinya di pemesanan untuk staff, lalu di barang masuk dan barang keluar. Nah, untuk pemesanannya kalau kita input dia akan berubah. Misalnya di sini dia di distributornya kita pesan di PT Papang Boga Sejahtera, kita akan pesan di sini contohnya di matcha powder gini, di jumlahnya itu di kita pesan 140.000. Nah, lalu kita tambah barang, yes, dan dia di sini akan muncul seperti ini untuk tambah pemesanan barang 14.000. Nah, lalu kita simpan, data berhasil ditambahkan. Nah, di sini untuk contoh dari detail pemesanan barangnya. Nah, untuk contoh printout-nya akan keluar di bagian kepala gudang dan manajer. Nah, ini untuk barang masuknya kita tambah. Misalnya di sini kita mau pesan dari PT Sinar Mas Nusantara, kita ingin pesan untuk host blend harga 55.000 di jumlah 10 piece. Nah, ini kita tambahkan barang. Yes. Nah, dia akan muncul di sini dan kita perbarui. Lalu kita simpan. Nah, dia akan muncul seperti ini. Dan apabila kita mengeluarkan barang ke toko atau ingin digunakan, misalnya kita tadi menggunakan host blend, stoknya 10, jumlahnya kita gunakan 5, dan totalnya menjadi 5. Dia akan muncul seperti ini, dan kita akan nah, kurang lebih seperti itu untuk di bagian staff. Lalu masuk ke bagian kepala gudang. Sorry. Nah, ini untuk kepala gudang, dia akan menampilkan semua barang-barang yang dipesan tadi. Nah, di sini sudah masuk untuk jumlah pemesanannya. Matcha powder yang 8. Kita barang masuknya. Dan ini untuk detail barang keluarnya. Dan reportnya itu seperti ini. Misalnya kita tadi ingin pilih transaksi di PT di ini. Nah, dia dari PT Papang Boga Sejahtera di Gunung Sindur, dia kita pesan 8 di harga 140.000 dan lainnya. Lalu kalau per distributor pun juga bisa, misalnya kita pilih dari PT
papang lagi. Nah, ini 140.000. Dan di per periodenya, misalnya kita mau lihat di tanggal 6, itu dia akan muncul dari PT Papang. Atau mungkin kita mau mesen dari bulan dari tanggal 1 bulan Juni hingga ke nah, itu kita udah mesen 2 barang dari Diamond dan PT Papang Boga Sejahtera. Lalu untuk laporan barang masuk, di sini per transaksi kita memasukkan barang dari Boga Sejahtera PT Sinarmas Nusantara ada di 150 di 10, atau tadi kita coba di sini. Nah, ini ada di PT Diamond, dia kelas di 200.000. Atau kita mencoba per distributornya di PT Storage. Nah, ini dia ada muncul 4 piece di totalnya 200.000, yaitu yang kita pesan Classic Blend. Dan apabila barang keluar, kita masukkan ke eh, ke bar atau mungkin ke penggunaan. Di sini ada laporannya. Nah, kurang lebih ini total keluar ada 5 pieces. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.